Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ukuran gejala pusat yang dikelompokkan. Kita mulai dari latar belakang. Pada hakikatnya, statistik suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan pelukisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan bermanfaat. Adapun statistika adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan cara keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data, yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka secara umum. Kedudukan statistika memiliki beberapa manfaat antara lain. 1. Menyajikan data secara ringkas dan jelas. 2. Menunjukkan tren atau tendensi perkembangan suatu masalah. 3. Melakukan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Maksud dan tujuan. Kedudukan ilmu statistika memiliki beberapa maksud, yaitu 1. Mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. 2. Memberikan suatu informasi dalam pengolahan data. 3. Membantu memperoleh penyajian data. 4. Memicu mahasiswa untuk dapat memahami pengumpulan, pengolahan, serta penganalisan data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan. 5. Menambah wawasan dalam hal menganalisis sebuah data kelompok. Adapun tujuan dan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah statistika deskriptif. 2. Mengetahui secara pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 3. Membandingkan hasil pengolahan data statistik baik secara manual maupun otomatis dengan menggunakan aplikasi komputer. Yang ketiga, ruang lingkup. Statistika mempunyai ruang lingkup yang sangat luas setelah statistika berkembang secara mandiri. Semua masalah yang berkaitan dengan data berupa angka dapat dipecahkan dengan menggunakan metode statistika. Dengan menggunakan statistika, kita dapat memberikan gambaran, membandingkan, dan menunjukkan hubungan dan ekonomi. Penguasaan statistika dan kemampuan menggunakannya merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi sebuah organisasi, perusahaan, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Karena dengan itu, sebuah organisasi perusahaan bisa mendapatkan informasi yang sangat berguna bagi kemajuan perusahaannya. Informasi tersebut dapat dari hasil pengolahan data yang telah disimpulkan. Kemudian data tersebut bisa kita analisa untuk dijadikan bahan perkiraan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Dalam pengolahan data tersebut, setiap perusahaan bisa menggunakan teknologi komputer seperti aplikasi Microsoft Office Excel. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membahas mengenai bagaimana caranya menggunakan aplikasi tersebut dan pengolahan data yang diinginkan dengan pengetahuan yang kami dapatkan. Landasan teori. Yang pertama, pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu yang pertama, nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. Yang kedua, perhitungan harus didasarkan pada seluruh data. Yang ketiga, perhitungan harus mudah. Yang keempat, dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Yang kedua, pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Yang ketiga, macam-macam ukuran gejala pusat. Ukuran pemusatan data yang termasuk kendala analisis statistika deskriptif adalah rata-rata hitung atau mean, median, modus, dan fraktil. Berikut adalah macam-macam ukuran gejala pusat yang sudah dikelompokkan, yaitu
Udah sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Fesor. Dan di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai data yang ada di sini. Dan saya akan menjelaskan dari min, max, min, modus, median, kuartil 1, 2, 3 yang sesuai dengan frekuensi di sini. Yang pertama min. Min ini maksudnya nilai terkecil dari frekuensi ini. Kalau di Excel dia itu rumusnya sama dengan min dan di sininya A1 sampai A6, karena di sini kita adanya A1, A2 sampai A6 ya. Jadi kita tarik dari sini ke 6 dan hasilnya juga 1. Dan yang kedua nilai max. Nilai max itu kebalikannya dari min. Kalau min itu minimal, max itu maksimal. Nah, kalau di Excel itunya rumusnya itu max sama dengan max A2 sampai A6 datanya. Tinggal ditarik ke bawah gitu. Nanti dia ini sendiri, enter, hasilnya 4. Ya bener ya, 4. Dan 1, 3, 4. Dan rata-rata atau min sama dengan average, tarik lagi dari bawah ke atas ke bawah, enter, 2,4. Modus, kalau modus sama dengan mode di Excel, tarik lagi di atas ke bawah, enter, 2. Median juga, kalau median sama dengan median AA 2 sampai 6 sama dengan 2. Dan yang kuartil 1. Untuk kuartil dia ketik kuartil, langsung ditarik lagi sama kayak tadi. Kita mau kuartil berapa? Karena di sini kuartilnya 1, sininya kita tulis A2 sampai A6 koma 1, lalu diklik kembali. Q2 sama kayak tadi, A2 sampai kuartil, A2 sampai A6 tambah ininya. Mau di yang kanan ini tuh menjelasin mau kuartil berapa, karena ini kuartil 2 jadi tulis kuartil 2, dapatnya 2. Di kuartil 3 juga begitu, kuartil A1 sampai A2 sampai A6 terus tulis 3. Dan di sini dapatnya hasilnya minus. Oke, sekian dari saya pembahasan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.